فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kita bertemu kembali di channel Ahkam TV. Sobat Ahkam semuanya, semoga Sobat Ahkam semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Baik, Sobat Ahkam, pada video kali ini kita akan bahas putar zakat pertanian, zakat pertanian dan buah-buahan. Sebelum masuk ke apa saja jenis hasil pertanian dan perkebunan yang dikenai zakat, kita akan bahas dulu dalil-dalil atau ketentuan syariat yang mensyaratkan adanya zakat pertanian dan juga zakat hasil perkebunan. Kita lihat Sobat Ahkam di dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Ini surah Al-Baqarah ayat 267 yang menjelaskan bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menafkahkan di jalan Allah sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Nah, ini menunjukkan ketentuan syariat yang berkaitan dengan pensyariatan kepada zakat hasil pertanian dan juga hasil perkebunan. Baik, Sobat Ahkam, kita masuk pada syarat kewajiban dari zakat pada hasil pertanian dan perkebunan. Ini kita lihat bahwa di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kewajiban zakat pada biji-bijian dan juga pada buah kurma itu hingga mencapai 5 ausak atau 5 wasak. Ini menunjukkan bahwasannya kewajiban zakat pada biji-bijian dan buah kurma di situ menjelaskan adanya 5 wasak 5 wasak itu Sobat Ahkam, di dalam keterangan hadis itu disebutkan 1 wasak itu senilai dengan 60 sok. Jadi kalau 5 wasak dikalikan 60 sok itu nisab dari zakat pertanian adalah 300 sok. 1 sok sendiri ada 4 mud ada 4 mud. 1 mudnya itu 2 telapak tangan penuh Nah, itu 1 mud Jadi kalau dari takaran itu diestimasi nilainya dalam bentuk kilo itu ada satu sok itu ada yang mengatakan 3 kilo, ada yang mengatakan 2,5 ada yang mengatakan 2,4, ada yang mengatakan 2,1. Kalau kita misalnya menggunakan ukuran 1 soknya 3 kilo berarti 3 kilo kita kalikan 300 sok, jadi ada 900 kilo atau kita genapkan 900 kilo. Jadi kalau kita hasil panennya melampaui 900 kilo seperti 1 ton, maka itu masuk di dalam wajib untuk menunaikan zakat pertanian. Kemudian Sobat Ahkam kita sampaikan apa saja hasil pertanian yang wajib untuk dizakati. Kita jelaskan dulu, ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada pendapat yang pertama yaitu yang menjelaskan bahwasanya yang pertama, ini kita belum masuk ke silang pendapat dulu, bahwa yang pertama bahwasanya para ulama itu sepakat ijma, hasil pertanian itu yang wajib dizakat itu ada 4 zakat pertanian yang wajib itu
ya ada 4, yaitu zakat atas hintoh atau gandum yang halus atau albur istilahnya. Kemudian yang kedua adalah asair, ya, sair itu artinya gandum yang kasar. Kemudian kurma, ya, kurma tamar, ya, kurma tamar, dan kismis atau zabib atau mudahnya anggur kering. Itu berdasarkan pada hadis Nabi, ya, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari dan juga Mu'adz bin Jabal, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjelaskan, ya, nah ini pernah ketika Abu Musa, ya, dan Mu'adz bin Jabal ketika itu diutus ke Yaman, ya, untuk mengajarkan perkara agama, maka Nabi memerintahkan mereka agar tidak mengambil zakat, ya, pertanian kecuali dari 4 jenis tanaman, yaitu hintoh atau albur, yaitu gandum yang halus, kemudian syair, ya, gandum yang kasar, kurma, dan juga zabib, yaitu anggur kering. Nah, ini yang menjelaskan dari hadis ini bahwa para ulama itu sepakat bahwasanya 4 jenis harta ini wajib untuk dizakati. Kemudian penjelasan yang kedua adalah mayoritas ulama, ya, dari kalau tadi yang ijma, kesepakatan pada 4 jenis tadi, itu gandum yang halus, gandum yang kasar, ya, hintoh sama syair, kemudian kurma, ya, dan juga zabib, ya, atau kismis, ya, anggur kering. Itu 4. Ini 4 yang wajib untuk dizakati menurut kesepakatan dari ulama. Adapun jumhur ulama, ya, meluaskan dari pembahasan yang pertama tadi. Jumhur ulama itu meluaskan, ya, zakat pertanian itu pada hasil tanaman yang lain yang diindikasikan memiliki ilah yang sama, yaitu sebab hukum yang sama. Yaitu sebab hukum yang sama itu sebagai makanan pokok dan yang bisa disimpan. Makanan pokok yang berada pada satu penduduk tertentu, ya, dan itu berbeda antara satu wilayah, satu penduduk dengan penduduk yang lain, ya, satu negara dengan negara yang lain. Itu makanan pokoknya berbeda. Jadi ilahnya itu karena sama sebagai makanan pokok, maka diperluas. Ya, diperluas tidak hanya pada gandum, ya, tidak hanya pada kurma, dan juga tidak hanya pada kismis, tapi diperluas. Ini karena ilatnya sama, yaitu zakat hasil pertanian, ya. Dan ini dari perluasan ini, ya, untuk memperluas, ya, zakat hasil pertanian ini ada silang pendapat, ya, bahkan ada 4 pendapat yang masyhur, ya, di kalangan para ulama. Yang pertama, bahwasanya ini pandangannya Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa semua hasil pertanian, baik itu hubub, biji-bijian, maupun simar itu buah-buahan, dan juga sayur-sayuran, semuanya itu dikenai zakat hasil pertanian. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Kemudian pendapat yang kedua yang masyhur di kalangan Syafi'iyah, ini merupakan pendapat juga selain Imam Syafi'i juga rahimahullah, juga pendapat dari Imam Malik, bahwasanya zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok, ya, dan dapat disimpan. Jadi kebutuhan pokok, ya, kebutuhan yang daruriyah, yang merupakan kebutuhan pokok dari satu penduduk wilayah tertentu, yang tentu berbeda, ya, antara wilayah yang satu, negara yang satu dengan negara yang lain, dari masa ke masa itu berbeda, yang kemudian juga syaratnya bisa disimpan. Itu pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat Imam Ahmad, berpendapat bahwasanya zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang disimpan, ya, tidak hanya makanan pokok, jadi makanan yang bisa disimpan dan ditakar. Yang ditakar itu takaran dalam bentuk sok tadi, yang bisa ditakar dan juga disimpan. Pendapat yang keempat, pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang menjelaskan bahwasanya zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang bisa disimpan. Dari 4 pendapat itu, ya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua, itu pendapatnya Imam Malik dan juga Imam Syafi'i, yang menjelaskan bahwasanya zakat pertanian itu
ada pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan juga bisa disimpan, ya. Dan tentu juga bisa ditakar, bisa ditimbang, ya. Jadi 3 pendapat juga bisa ya saling menguatkan. Adapun pendapat yang pertama dari pendapat Imam Abu Hanifah ini pendapat yang lemah, ya, karena di dalam hadis yang lain ya Rasulullah itu menjelaskan bahwasanya sayuran itu ya tidaklah dikenai zakat. Kemudian berapa nisab dari zakat pertanian? Ya, berapa nisab dari zakat pertanian? Nah, sebelum kita masuk ke nisab zakat pertanian itu kita ingin dari pendapat tadi yang memperluas ya wilayah dari zakat pertanian tidak hanya pada 4 jenis yang disebutkan dalam hadis tadi, tapi juga makanan pokok yang disimpan dan makanan pokok yang bisa disimpan, maka ya kita bisa dari situ kita perluas ya objek zakatnya. Ya, bisa di satu negeri ya, seperti kita ini beras ya, kemudian gandum ya, kemudian jagung ya, sagu ya, singkong dan yang lain ya yang memiliki ilat yang sama. Jadi jelas ya sobat ahkam bahwasanya tidak hanya pada 4 ya, tetapi juga bahan makanan pokok yang lain yang memiliki sifat tahan lama yang bisa disimpan. Ini berapa nisabnya? Berkaitan dengan zakat pertanian ini ada 2 nisab ya. Dan nisab itu ada 1 nisab. Nanti kalau berkaitan dengan tarif ada 2 nisab. Kalau nisabnya ini 5 wasak, sama yang tadi di awal saya sampaikan 5 wasak ya, 1 wasaknya 60 sok, kalau dihitung berarti 5 kalikan 60 ya, ini 300 sok. Kalau satu soknya ini kita gunakan misalnya 3 kilo ya berarti 900 kilo ya. Itu kalau misalnya kita gunakan ukuran satu soknya itu 2,4 kilo, maka 2,4 kita kalikan 300 ya ketemunya 720 kilo. Kalau tadi ketemunya satu soknya, kalau satu soknya itu 3 kilo berarti 900 kilo ya. Jadi kalau hasil pertanian kita itu ya hasil panennya melampaui nisab, jadi katakan misalnya 950 kilo atau 1 ton ya misalnya, maka sudah tentu terkena wajib zakat. Kemudian kadar zakatnya berapa? Ini ada 2 jenis. Ada dari 2 itu nanti ada satu lagi tarif yang merupakan ya pertengahan dari keduanya. Yang pertama itu ya tarifnya adalah 10% atau seper 10 ya. Seper 10 ya, kalau misalnya dalam proses tanaman itu ya tumbuh dan menghasilkan dan sampai dengan panen itu menggunakan ya murni ya dari sumber air hujan, air sungai dan yang lain ya, tanpa ada biaya ya. Yang penting di sini tanpa ada biaya yang dikeluarkan ya untuk mengairinya ya, tidak, atau mungkin tanaman tersebut memang tidak membutuhkan air, maka zakatnya 10% ya. Kemudian yang kedua tarifnya lebih kecil ya, 5%, karena ada biaya untuk mengairi ya, biaya pompa ya misalnya, dan dari sumber airnya dan seterusnya ya, itu 5%. Jadi ada yang 10% ya kalau sawahnya misalnya tanda hujan ya langsung ya tanpa ada biaya. Jangan bila ada biaya maka tarif zakatnya ada 5%. Kemudian apabila jika lahannya itu sebagiannya dialiri atau diairi dengan air hujan dan juga sebagiannya diairi dengan menggunakan biaya, maka zakatnya pertengahan ya, antara 10 dan 5, jadi 7,5% ya. Tapi jika tidak diketahui mana yang lebih banyak dengan biaya atau dengan air hujan ya, maka diambil yang paling lebih besar manfaatnya ya dan lebih berhati-hati ya, maka kita mengambil kadar yang 10% ya. Untuk menghitung
berapa zakat pertanian setelah kita menentukan tarifnya ya 10%, kemudian 5%, ya kemudian setelah itu ya langsung ya dikalikan dengan harga ya dari hasil pertanian tadi, tidak dikurangi dengan biaya-biaya ya untuk menggarap lahan ya biaya misalnya untuk petani ya, biaya untuk pembibitannya ya, biaya untuk panennya, dan biaya operasional lainnya itu tidak dikurangi dengan itu, jadi langsung. Jadi kalau misalnya menghasilkan 1 ton ya, 1 ton kalau kita kalikan dengan 10% ya, 10% ya, kalau tarifnya 10% maka ya 100 kilo ya, 100 kilo kita jadikan itu sebagai zakatnya ya, 100 kilo sebagai zakatnya. Jadi kalau misalnya menggunakan tarif 5% ya berarti 50 kilo sebagai zakatnya, atau menggunakan nilai atau kimahnya, jadi nilainya berapa per kilonya nanti dibayarkan dengan uang tunai. Itu bisa salah satu di antara keduanya. Dan kapan zakat hasil pertanian itu dikeluarkan? Ya pada saat panen ya, jadi setiap kali panen tidak perlu ya menunggu haulnya selama setahun ya, tidak perlu menunggu haulnya selama setahun, jadi langsung ya. Jadi kewajiban zakat disyaratkan ya ketika mulai kewajiban zakatnya itu disyaratkan ketika biji tanaman itu sudah mengeras atau sudah matang. Kalau misalnya simarnya itu, buah-buahannya itu adalah kurma dan anggur, maka dia sudah layak untuk dipanen ya, sudah layak untuk dipetik ya. Nah, sebelum itu terjadi maka tidak ada kewajiban zakat. Jadi kewajiban zakatnya itu mulai ketika tadi kalau biji tanamannya mengeras ya, kalau dia buah-buahan seperti kurma dan anggur itu sudah layak untuk panen. Tidak perlu menunggu semuanya. Ya, tidak perlu menunggu semuanya harus masak, tapi sebagiannya aja bila telah keras ya, atau sebagiannya sudah masak, maka yang lain seluruhnya dianggap ya sudah matang, dan itu mulai kewajiban zakatnya. Nanti zakat itu ditunaikan ketika panen. Jadi itu sobat Ahkam ya, penjelasan yang berkaitan dengan zakat pertanian ya. Di zakat pertanian itu ya, kalau merujuk pada keterangan-keterangan tadi ya, dari hadis, dari keterangan para ulama, bahwasanya ijma'nya para ulama itu pada empat jenis ya, yaitu hintoh, kemudian asair ya, kemudian tamr atau kurma, dan juga zabib atau kismis ya, berdasarkan pada hadis Nabi ya. Kemudian jumhur ulama memperluas cakupan dari zakat hasil pertanian tadi ya, hasil zakat dari hasil pertanian pada bahan makanan yang memiliki ilah yang sama atau sebab yang sama, yaitu makanan pokok dan bisa disimpan. Makanan pokok dan bisa disimpan, sehingga seperti padi, kemudian jagung ya, sagu ya, itu masuk di satu negeri ya, seperti di negara kita di Indonesia ini ya, berarti masuk. Selain itu adalah selain yang di hadis tadi ya, berarti ada padi, kemudian sagu, jagung, itu masuk dalam kategori makanan pokok yang disimpan. Dan jika sudah melewati nisab ya, dan jika sudah melebihi nisab ya, nisabnya setara dengan 300 sok. 300 sok itu ya setara dengan ada yang mengatakan 720 kilo, ada yang 900 kilo. Jika itu langsung ditunaikan ya dengan menggunakan tarif zakat, ada yang 10%, ada yang 5%, ada yang 7,5%, dan ditunaikan pada saat panen ya, dengan menggunakan perhitungan tanpa dikurangi dengan biaya-biaya operasional untuk panen ya hasil pertanian tersebut. Biaya operasionalnya dikeluarkan, jadi menggunakan
langsung nilai dari jumlah hasil pertanian yang dipanen. Bisa dibayarkan zakatnya dengan hasil pertanian tersebut atau bisa dengan ukuran qimahnya. Demikian Sobat Ahkam, ya, semoga pembahasan kita tentang zakat ya hasil pertanian ya, ini bisa dipahami dengan baik ya. Semoga para pengusaha ya, kemudian para petani yang mengelola lahan pertaniannya ya, bila itu terkait dengan hasil pertanian ya yang masuk dalam kategori hasil pertanian yang layak untuk dikenai zakat ya, apalagi sudah terpenuhi di atas nisab, maka wajib untuk menunaikan zakatnya. Demikian Sobat Ahkam, ya, semoga Sobat Ahkam semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan urusannya. Insyaallah kita lanjutkan ya pada video selanjutnya di channel Ahkam TV. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة